Terkait dengan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, mengenai refleksi, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang diselenggarakan oleh rekan-rekan Dewan Dosen Indonesia. Saya kira yang pertama, hal yang penting untuk kita pahami bahwa, secara historis kita tentu saja, sama-sama memaklumi bahwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu secara de facto maupun de jure terjadi pada tanggal itu, proklamasi tersebut. Nah, proklamasi pada saat itu tentu saja merupakan sebuah akumulasi dari, kehendak rakyat, dari keinginan rakyat yang menginginkan, Indonesia menjadi sebuah, negara yang berdaulat, menjadi negara yang, mandiri begitu, terbebas dari belenggu penjajahan yang terjadi pada saat itu, sehingga kemudian terjadilah proses perjuangan kemerdekaan yang merupakan jasa besar dari para pejuang dan para pahlawan kita, sampai akhirnya kita berhasil meraih kemerdekaan pada saat itu. Dan pada saat ini kita berada pada tahun 2021, artinya kemerdekaan itu sudah sangat panjang ya, sudah kita jalani sekitar 76 tahun. Artinya saya berharap kita pada usia yang sudah cukup panjang ini bisa menjadikan, kemerdekaan yang kita laksanakan kita rayakan pada tahun ini sebagai sebuah momentum ya, momentum untuk, melakukan semacam, evaluasi bersama ya, evaluasi kebangsaan terkait perjalanan, kebangsaan yang sudah kita jalani sekian lama begitu. Jangan sampai kemudian, eee, perayaan kemerdekaan yang rutin kita laksanakan itu hanya sekedar, apa ya, semacam ter adanya glorifikasi semata begitu. Glorifikasi terhadap, apa-apa yang telah kita dapatkan. Karena, yang lebih penting ke depan tentu saja adalah melakukan evaluasi atas apa yang telah kita, lakukan, dan kemudian melakukan perbaikan di kemudian hari sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju ke depan dalam, seluruh aspek kehidupan. Karena jika kita hanya sebatas merayakan, proklamasi kemerdekaan, dengan sebatas glorifikasi semata, saya khawatir, perayaan ini hanya menjadi sebuah rutinitas yang, hampa, yang kurang memberikan makna yang lebih, signifikan untuk kemajuan bangsa kita ke depan, begitu. Nah, itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita memaknai kemerdekaan, tentu saja ini spektrumnya sangat luas ya. Jadi kemerdekaan bangsa kita ini kan spektrumnya sangat luas. Tergantung dari aspek yang mana, dari sudut pandang yang mana kita bisa memberikan makna terhadap, kemerdekaan yang, kita, bicarakan ini begitu. Nah, Eee, jika kita pahami sebetulnya saya lebih mengharapkan bahwa kemerdekaan yang rasakan oleh bangsa kita menjadi sebuah kemerdekaan yang, substantif gitu ya. Kemerdekaan yang substantif, yaitu terwujudnya, keadilan, dan kemakmuran bagi, rakyat Indonesia. Sebagaimana, juga tercantum ya, eee, ke apa kemerdekaan substantif ini jika kita misalnya membuka Undang-Undang Dasar, itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, itu sangat jelas, tercantum bahwa, tujuan fundamental, adanya, negara kita itu adalah, eee, untuk melindungi, segenap bangsa Indonesia ya, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian untuk memajukan kesejahteraan umum, kemudian juga untuk, mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mewujudkan, ketertiban dunia. Ini adalah sebuah deklarasi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, terdapat dalam alinea keempat yang bagi saya ini adalah, sebuah kemerdekaan yang substantif ya, jika memang bisa kita raih bersama dan memang harus kita kita raih bersama seperti itu. Karena ini adalah amanat dari konstitusi kita. Nah, eee,
Kemudian yang perlu kita pahami ketika kita melakukan evaluasi terhadap perjalanan bangsa yang telah kita jalani ini, maka sangat banyak hal yang bisa kita evaluasi ya. Baik dalam skala yang memang cakupannya luas maupun dalam hal-hal yang ya kehidupan kita praktis dalam kehidupan sehari-hari begitu. Sangat banyak hal evaluasi kebangsaan yang bisa kita laksanakan begitu. Misalnya jika kita berusaha memaknai kemerdekaan itu dari aspek kemerdekaan dalam hal kemiskinan ya. Kemerdekaan dalam hal kemiskinan tentu ini adalah PR besar bagi bangsa kita ya. Karena bangsa kita itu jumlah masyarakat miskinnya masih sangat banyak begitu. Pada bulan Maret tahun 2021 itu saya melihat data di BPS ya, di Biro Pusat Statistik itu angka kemiskinan kita itu sekitar 27,54 juta ya kalau tidak salah. Itu sekitar pada bulan Maret 2021. Artinya masih sangat besar begitu ya. Dan apalagi dengan kondisi pandemi saat ini begitu ya. Kondisi pandemi saat ini kan sangat memprihatinkan kita semua. Dan ini potensi besar untuk menambah angka kemiskinan karena dengan kondisi pandemi yang menerpa kita semua, ini tentu saja berimbas pada semakin meningkatnya angka pengangguran, begitu ya. Meningkatnya angka pengangguran, banyak PHK di mana-mana dan banyak yang mengalami kebangkrutan usaha dan lain sebagainya. Artinya potensi menaiknya angka kemiskinan ini sangat besar potensinya dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini. Kemudian misalnya kemerdekaan kita juga harus bisa melepaskan diri dari ketergantungan ya. Sampai saat ini kan bangsa kita harus kita akui masih banyak hal yang kita itu masih tergantung pada negara lain begitu ya. Padahal kan salah satu hakikat dari sebuah negara yang merdeka adalah negara itu bisa berdaulat, bisa mandiri begitu, bisa melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap negara lain dalam hal yang memang tidak seharusnya begitu. Dalam fakta di lapangan kan kita temukan ya dalam hal impor misalnya ya. Ini kan juga banyak yang perlu kita evaluasi gitu ya. Ketika di negara kita sudah bisa mandiri, berdaulat dalam hal pangan misalnya kan, tentu saja kebijakan impor misalnya itu kan harus kita kaji bersama begitu. Kita evaluasi di mana hal-hal yang memang sudah tepat, di mana hal-hal yang belum tepat begitu. Saya kira seperti itu. Kemudian mengenai kemerdekaan kita terkait pemenuhan akses keadilan misalnya ya, dan dalam aspek hukum ya, dalam aspek hukum dan juga hak asasi manusia, kita seringkali menemukan berbagai peristiwa hukum yang itu menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal aspek keadilan ini. Jadi akses keadilan ini masih belum bisa dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia. Masih terdapatnya begitu banyak peristiwa hukum yang kita saksikan bersama, terdapatnya kesenjangan dalam hal keadilan ini. Gitu. Ini PR bagi kita bersama tentu saja ya, para aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan juga di level pengadilan begitu ya, dan juga para praktisi hukum tentu saja ini merupakan PR kita bersama. Karena sampai hari ini fakta di lapangan masih terdapat banyaknya peristiwa-peristiwa hukum yang tentu saja ini tidak kita harapkan bersama karena di dalamnya terdapat banyak unsur ketidakadilan misalnya ya, aspek keadilan ini banyak yang masih tercederai begitu. Pemenuhan akses terhadap keadilan ini masih banyak pihak warga bangsa yang belum bisa mendapatkan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini adalah PR kita bersama begitu ya. Kemudian yang terkait dengan tema kita sebagai dosen misalnya ya, yang hari ini kita berkumpul Dewan Dosen Indonesia, yaitu dalam hal kemerdekaan dari kebodohan, ya kan? Ini kan terkait dengan dunia pendidikan tentu saja. Karena kemerdekaan dari kebodohan ini sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan.
Tapi sampai saat ini kan masih banyak PR yang harus kita laksanakan bersama terkait dengan sistem pendidikan kita yang harus kita perbaiki dari A sampai Z. Masih banyak sistem pendidikan kita yang harus kita benahi begitu ya, baik di level tingkat pendidikan tinggi maupun tingkat pendidikan dasar dan menengah begitu. Ini harus kita evaluasi bersama. Karena sebetulnya kalau kita melihat dalam amanat konstitusi kita di Undang-Undang Dasar itu kan sudah mengamanatkan bahwa di antara hal yang bisa dilakukan adalah memberikan porsi 20% misalnya dari APBN ya. 20% dari APBN untuk kepentingan pendidikan kita. Tapi dalam prakteknya kan ini masih pertama ini masih banyak hal ketimpangan yang terjadi di lapangan, dan yang kedua ketika pun itu sudah dilakukan, ternyata persoalannya apa yang kita rasakan bukan hanya pada persoalan anggaran semata, bukan hanya pada persoalan anggaran. Kenapa? Karena ketika ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik, misalnya ternyata masih banyak PR terkait pendidikan kita yang masih menjadi masalah, sehingga persoalan kebangsaan kita terkait sistem pendidikan ini masih banyak hal yang harus kita benahi, bukannya terbatas pada persoalan anggaran. Karena ketika sudah ditetapkan 20% di dalam APBN sekalipun ternyata belum menyelesaikan persoalan seperti itu. Nah, jadi PR terbesar kita ke depan adalah bagaimana mewujudkan sistem pendidikan yang lebih pas, lebih ideal sesuai dengan kondisi bangsa dan negara kita. Terakhir dari saya, saya berharap agar pertemuan kita, konferensi nasional seperti ini bisa berlangsung terus berkesinambungan dan bukan hanya terjadi pada saat ini saja, tahun-tahun ke depan ini kita bisa kita laksanakan di kemudian hari, dan kita bisa melakukan kolaborasi di kemudian hari secara lebih baik dan lebih maksimal. Saya kira itu saja atas nama Dewan Pengurus Pusat Porsiladi, Forum Silaturahmi Doktor Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal dalam refleksi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih Dr. Endang Samsul. Kita berikan aplaus Bapak Ibu kepada para narasumber kita yang sudah sangat bersemangat memberikan paparannya. Tadi kita diingatkan oleh Dr. Endang ya untuk tidak terjebak pada glorifikasi, istilah yang menarik ya, dalam selebrasi perayaan kemerdekaan saja, tapi untuk mengajak kita lebih memaknai kemerdekaan secara substansi, seperti yang juga tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Tadi banyak sekali beliau memaparkan pandangannya, perspektifnya tentang bagaimana dinamika, hambatan, dan apa yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia ke depan, meskipun Indonesia sudah 76 tahun merdeka ya Bapak Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih kita ucapkan untuk Dr. Endang Samsul atas presentasi yang luar biasa bersemangat, menambah semangat para presenter nanti yang akan berdiskusi pada sesi berikutnya.